Selanjutnya, yakni mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu peserta webinar mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Acara selanjutnya, yakni sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Budiati Esti. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohonkan izin Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir pada kegiatan pagi hari ini karena ada kegiatan bersamaan, sehingga beliau menugaskan pada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu serta kegiatan asesmen nasional Kabupaten Sukoharjo tahun 2022. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa hadir dan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi asesmen nasional dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam rapat koordinasi ini dalam mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional yang akan dilaksanakan berjenjang secara bertahap. Untuk jenjang SD direncanakan pada bulan Oktober 2022, jenjang SMP bulan September 2022, paket B bulan September 2022, dan paket A bulan Oktober 2022. Pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai tindak lanjut kegiatan dari provinsi, yaitu pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis asesmen nasional jenjang SD tingkat provinsi yang pelaksanaannya dijadwalkan tanggal 27 sampai 28 Mei 2002. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sesuai dengan pijakan pada Undang-Undang Sisdiknas yang terdapat pada pasal 57 ayat 1 bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka
pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi asesmen nasional itu dirancang untuk memantau dan mengevaluasi sistem pendidikan dasar dan menengah, sedangkan prestasi siswa dievaluasi oleh pendidik dan satuan pendidikan. Asesmen nasional terdiri dari AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Dari ketiga ini diharapkan dapat mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan diselenggarakan berjenjang secara bertahap dan hasilnya dilaporkan sebagai input untuk evaluasi dan perencanaan di satuan pendidikan. Jadi asesmen nasional adalah merupakan potret layanan dan kinerja di setiap sekolah, jadi bukan evaluasi individu siswa. Akhirnya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rapat koordinasi asesmen nasional pada hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keselamatan, berkah, dan petunjuknya dalam pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi asesmen nasional ini. Selamat mengikuti kegiatan rapat koordinasi ini, selamat mengabdi, semoga ke depan kita dapat meningkatkan kerjasama yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, sekian, terima kasih. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, acara yang kita nanti-nantikan yakni pemaparan materi yang nantinya dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta webinar yang nanti akan bertanya bisa ditulis di kolom Q&A. Baik Bapak Ibu peserta webinar, kami beritahukan pada hari ini ada dua pemateri. Yang pertama yaitu Bapak Karsidi SPD MPD. Beliau adalah pengawas TK SD Kecamatan Mojolaban dan akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Sahono MPD. Beliau pengawas TK SD Kecamatan Grogol. Maka dari itu, Bapak Ibu peserta webinar, kami mohon untuk mendengarkan penjelasannya dengan seksama. Dan apabila Bapak Ibu yang belum isi daftar hadir untuk di-chat di kolom chat, di situ terdapat link untuk mengisi daftar hadir. Baik, Bapak Karsidi sepertinya sudah siap. Marilah kita dengarkan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Beliau adalah Bapak Karsidi SPD MPD. Mari kita dengarkan dengan seksama. Mari kita simak materinya. Dengan jangan lupa ada pertanyaan ditulis di kolom Q&A Bapak Ibu. Monggo Bapak Karsidi, dipersilakan. Terima kasih Pak Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Kabid, Ibu Putih yang kami hormati, Mas Arief sebagai host, juga Mbak Desi, Mas Mul,
dan juga rekan saya sesama narasumber Bapak Dr. Andes Sahono MPD yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari yang indah ini, pagi yang cerah penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti acara rakor asesmen nasional yang diselenggarakan secara sederhana. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, akan saya tampilkan dulu materinya biar lebih jelas. Nanti sambil saya jelaskan. Dan satu hal yang mungkin Bapak Ibu peserta pahami bahwa nanti setelah saya dilanjutkan dengan Pak Sahono dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, semoga nanti waktu lebih banyak di sesi tanya jawab sehingga kita bisa memahami apa sebenarnya asesmen nasional ini dan bagaimana akhirnya kita akan memperoleh satu kesuksesan di dalam pelaksanaannya. Amin. Belum muncul ya. Nah, sebentar. Nah, kita ulang ya Pak. Stop dulu aja dulu. Bisa? Stop dulu. Ulangi lagi. Ya, kita ulang. Ini sudah tak coba loh tadi. Belum bisa ya Pak? Coba Pak. Coba. Your screen sharing. Sudah sebenarnya. Tutup dulu Pak. Tutup ya, coba ya. Tutup dulu sebentar. Muncul tutupnya lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin sambil menunggu materi dari Bapak Karsidi, dimohon Bapak Ibu mengisi absensi bukan melalui kolom chat, namun ada link yang kita share di kolom chat Bapak Ibu. Jadi chat isi daftar hadirnya melalui link di kolom chat, bukan di kolom chatnya Bapak Ibu. Terima kasih. Tadi kan bisa dengan
Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala teknis pada materi Bapak Dr. Andes Kasidi SPD MPD. Kita serahkan waktu untuk beliau Bapak Dr. Andes Hahono MPD untuk mengisi lebih dahulu. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kami akan memulai materi tentang asesmen nasional yang insya Allah untuk jenjang SD akan kita laksanakan bulan Oktober yang datang. Langsung saja. Asesmen nasional tahun 2022 yang disampaikan dalam sosialisasi atau webinar asesmen nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Kita akan membahas yang pertama nanti tentang kebijakan asesmen nasional tahun 2022, kemudian hasil asesmen nasional sebagai komponen rapor pendidikan, pemanfaatan hasil AN untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nanti disusul Pak Karsidi akan menyampaikan pos AN tahun 2002 dan seterusnya. Kebijakan asesmen nasional Bapak Ibu kami sampaikan bahwa visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ada 6 visi Bapak Ibu, ada 6 visi profil pelajar Pancasila yang insya Allah nanti di asesmen nasional itu akan diukur melalui survei karakter siswa. Nanti survei karakter itu akan mengukur sejauh mana profil pelajar Pancasila itu dapat diwujudkan di masing-masing sekolah. Kemudian asesmen nasional, pijakannya atau dasar hukumnya antara lain Undang-Undang Sisdiknas pasal 57 ayat 1, pasal 59 ayat 1, kemudian pijakan pada PP Standar Nasional Pendidikan pasal 46 ayat 3, antara lain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk A. Asesmen nasional dan analisis-analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Pasal 46 ayat 4 yaitu asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 3 huruf A itu mengukur dan seterusnya. Jadi ini dasar hukum, payung hukum pelaksanaan asesmen nasional. Kebijakan asesmen nasional antara lain bahwa asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah atau madrasah dan program pendidikan kesetaraan. Hasil dan atau dampak yang diharapkan adalah untuk pemetaan dan potret. Untuk pemetaan dan potret mutu pendidikan, kesatuan pendidikan. Asesmen nasional dilaksanakan setiap tahun dan dilaporkan pada setiap sekolah atau madrasah dan Pemda. Nanti hasil atau dampak yang diharapkan antara lain adalah kinerja sistem nanti terpampang di situ. Kemudian hasil AN digunakan untuk evaluasi diri. Berikutnya evaluasi kinerja tidak hanya berdasarkan skor rata, tetapi juga perubahan skor atau tren dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Jadi nanti bisa dilihat progres melalui rapot pendidikan. Evaluasi kinerja diyakini lebih adil karena memperhitungkan posisi awal yang beragam
dan B, mendorong orientasi pada perbaikan, bukan pada perbandingan antar sekolah atau daerah. Jadi lain dengan ujian nasional kemarin, itu ada ranking, sehingga ada biasanya membandingkan kualitas mutu antar sekolah. Kemudian asesmen nasional hanya diikuti sebagian atau sampel murid yang dipilih secara acak. Untuk jenjang SD nanti dipilih kelas 5 dengan sampel sebanyak 30 peserta didik. Kemudian untuk jenjang SMP kelas 8 dan jenjang SMA kelas 11 di setiap sekolah atau madrasah. Hasil dan atau dampak yang diharapkan menegaskan bahwa AN atau asesmen nasional bukan evaluasi individu murid dan tidak menambah beban murid kelas 6, kelas 9 di jenjang SMP dan kelas 12 di jenjang SMA. Asesmen nasional adalah evaluasi sistem pendidikan, bukan penilaian terhadap murid atau guru atau kepala sekolah sebagai individu. AN dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi asesmen nasional sebagai evaluasi sistem tidak memiliki konsekuensi pada murid atau peserta AN. Tidak ada konsekuensinya. Yang kedua, pemetaan dan umpan balik dari satuan pendidikan serta dinas pendidikan, tidak ada skor individu murid, guru, maupun kepala sekolah. AN digunakan sebagai perbaikan proses pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Nanti endingnya peningkatan karakter dan kompetensi peserta didik. Asesmen nasional memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Itu kelas peserta didik nanti akan mengikuti 3 macam. Untuk peserta didik nanti akan mengikuti 3 macam, 3 komponen. Yang pertama akan mengikuti AKM, asesmen kompetensi minimal, berupa literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Kemudian di samping itu, peserta didik juga akan mengikuti survei karakter. Dan nanti peserta didik juga mengikuti survei lingkungan belajar. Jadi untuk peserta didik nanti akan mengikuti 3 kegiatan itu. Yang pertama AKM, berupa literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi itu merupakan hasil belajar yang kognitif. Kemudian peserta didik juga mengikuti survei karakter. Nah, survei karakter itu merupakan hasil belajar yang sosio-emosional. Di samping itu nanti peserta didik juga mengikuti survei lingkungan belajar. Di samping peserta didik, nanti yang mengikuti survei lingkungan belajar adalah semua pendidik. Semua pendidik dan kepala satuan pendidikan. Misalnya ada peserta didik yang mengajar di 2 sekolah, maka guru tersebut atau pendidik tersebut akan mengikuti survei lingkungan di 2 sekolah itu, di 2 satuan pendidikan itu. Hasilnya nanti berbentuk karakteristik input dan proses pembelajaran. Memotret kualitas input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, Kemenak maupun Kemendikbud. Jadi nanti hasil dari asesmen itu nanti akan berupa rapot pendidikan, dan rapot pendidikan bisa digunakan sebagai feedback umpan balik bagi satuan pendidikan. Komponen mana yang masih lemah nanti bisa diperbaiki. Asesmen nasional, ini sudah. Asesmen nasional memetakan evaluasi pendidikan yang cenderung administratif atau terfragmentasi dan kurang mendorong perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi asesmen nasional itu menggantikan model evaluasi yang selama ini itu cenderung administratif dan terfragmentasi. Terfragmentasi itu terpotong-potong, terkotak-kotak, jadi tidak komprehensif.
dan kurang mendorong perbaikan kualitas pembelajaran. Maka nanti peta mutu pendidikan, baik PAUD, jenjang PAUD, Dikdasmen, Kemendikbudristek, kemudian dari ujian nasional, Balitbang Buk Kemendikbud, kemudian dari akreditasi, Badan Akreditasi Nasional, BAN, dan standar pelayanan minimal, SPM, Pemda, Kemendagri. Asesmen nasional mengurangi beban administratif itu. Guru dan kepala sekolah yang sebelumnya harus melengkapi kurang penilaian yang terpisah-pisah atau tumpang tindih dan berulang atau tidak efisien. Jadi mengurangi beban administrasi sekolah. Target dan indikator kinerja pencapaian standar pelayanan minimal itu diatur di Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Ini bisa dibaca Bapak Ibu, kami lanjutkan saja. Kemudian evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional 2021 untuk menuju Asesmen Nasional 2022. Karena kemarin tahun 2021 itu pelaksanaan Asesmen Nasional yang pertama, yang perdana, kemudian nanti tahun 2022 ini itu pelaksanaan Asesmen Nasional yang kedua. Dapat Bapak Ibu pahami atau cermati Bapak Ibu, pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SD atau MI, interval sesi pelaksanaan ANSD dan waktu latihan itu terlalu lama. Ini evaluasi tahun 2021 kemarin, akhirnya dievaluasi itu ternyata interval jarak sesi pelaksanaan Asesmen Nasional itu terlalu lama. Pada tahun 2022 ini, jadi nanti Oktober 2022 ini kita akan melaksanakan Asesmen Nasional yang kedua. Pengaturan sesi dengan mengikuti jenjang lain itu 3 sesi. Nanti 3 sesi. Nanti di slide berikutnya ada. Yang kedua, pengurangan waktu latihan. Kalau dulu 60 menit, nanti latihan itu hanya 15 menit. Ini evaluasi dari pelaksanaan tahun kemarin. Yang kedua, pengisian instrumen survei. Sebagian siswa itu memerlukan penjelasan dan pengisian angket, terutama siswa SD. Jadi siswa SD itu perlu penjelasan yang lebih rinci untuk mengisi survei lingkungan belajar maupun survei karakter. Nanti di Asesmen Nasional tahun 2022, khusus jenjang SD atau MI atau sederajat, pengawas itu dapat memandu atau diharuskan ya. Pengawas nanti memandu pengisian instrumen survei karakter dan survei lingkungan belajar menggunakan panduan yang disiapkan. Jadi diharapkan nanti peran pengawas nanti diharapkan mampu memandu pengisian itu kepada para siswa. Yang kedua, pengawas menjelaskan istilah yang tidak dipahami peserta merujuk pada daftar istilah yang disiapkan. Nanti ada daftar istilah yang disiapkan, nanti pengawas akan menjelaskan kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk SD dan MI sederajat, penambahan waktu untuk survei karakter yang tahun kemarin hanya 20 menit menjadi 30 menit. Untuk survei karakter, tahun ini ditambah durasinya menjadi 30 menit. Kemudian untuk Sulinjar itu survei lingkungan belajar, yang tahun kemarin 20 menit, durasinya ditambah untuk tahun ini menjadi 40 menit untuk survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar nanti yang mengikuti adalah peserta didik, kemudian guru, pendidik, dan kepala sekolah. Kemudian kelengkapan data hasil Asesmen Nasional peserta didik, hasil AN siswa yang semi online itu belum diunggah tahun kemarin, tahun 21. Lah tahun 22 ini memastikan proktor itu mengunggah hasil Asesmen Nasional siswa, pengawas mengingatkan kepala satuan pendidikan melakukan pengecekan atau konfirmasi. Nah ini Bapak Ibu kepala sekolah
yang mengikuti webinar, panjenengan nanti berperan atau bertugas untuk melakukan pengecekan dan konfirmasi apakah hasil AN itu sudah diunggah oleh proktor. Jadi tidak hanya masrah ke proktor, tetapi panjenengan selaku kepala sekolah harus betul-betul melakukan pengecekan dan konfirmasi. Karena tahun kemarin ada beberapa AN siswa itu yang belum sempat diunggah. Kemudian yang keempat, pengawasan silang. Jadi untuk tahun 2022 ini perlunya koordinasi untuk pengawasan silang. Pencantuman asal sekolah pengawas pada berita acara. Jadi Bapak Ibu, untuk tahun 2022 ini asesmen nasional harus dilakukan pengawasan silang. Untuk membuktikan apakah betul-betul dilaksanakan pengawasan silang, maka nanti akan ada pencantuman asal sekolah pengawas pada berita acara. Jadi nanti di berita acara dapat dibuktikan bahwa pengawasnya itu dari sekolah lain. Karena pengawas silang untuk tahun ini, tahun 2022. Kemudian berikutnya, evaluasi yang kelima, kelengkapan data kepala sekolah dan guru itu partisipasi relatif rendah. Mengisinya tidak lengkap. Jadi kemarin, kelengkapan data baik kepala sekolah maupun guru itu masih rendah, belum lengkap. Nanti untuk tahun 2022 diharapkan sosialisasi lebih ditingkatkan. Jadi nanti perlu sosialisasi, ini sudah diadakan sosialisasi di tingkat dinas pendidikan Kabupaten Sukoharjo. Nanti di kecamatan juga perlu diadakan sosialisasi. Kemudian di sekolah dengan melibatkan seluruh stakeholder warga sekolah perlu juga mengadakan sosialisasi AN. Jadwalnya di awal, jadi sebelum AN peserta didik. Kemudian pendidikan kesetaraan, partisipasinya masih rendah, penjadwalannya ditambah pilihan di akhir pekan. Ini yang kesetaraan, nomor 7 itu SLB, kemudian yang 8 itu pemilihan muda. Pemilihan muda dan status pelaksanaan, pilihan online maupun semi, serta ketersediaan komputer untuk AN itu dinamis. Ada yang sudah siap, ada yang setengah siap, ada yang belum siap. Sehingga kemarin ada yang gabung di sekolah lain karena sarana prasarana, jaringan internet, dan sebagainya itu belum siap. Nanti tadi AN di tahun 2022, verbal TIK tetap diakses untuk pemilihan muda dan status pelaksanaan. Menjelang pelaksanaan, data dari verbal TIK akan ditarik ke web asesmen nasional berbasis komputer. Untuk selanjutnya pemutakhiran data dilakukan melalui web asesmen nasional berbasis komputer. Kemudian AN susulan itu tidak ada. Tidak ada AN susulan di tahun 2023. Jadi pelaksanaan asesmen nasional tahun 2022 seluruhnya dilakukan di tahun ini, di tahun 2022. Tidak ada susulan, tidak ada AN susulan. Sukseskan pelaksanaan asesmen nasional, gotong royong dalam persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional. Pusat sudah menyiapkan sistem pelaksanaan dan dukungan dana seperti tahun 2021. Pemda pelaksana di daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, sarana, prasarana maupun sumber daya manusia untuk memastikan pelaksanaan asesmen nasional lancar. Pelaksanaan untuk memperoleh informasi yang valid, nanti update data di satuan pendidikan, mengupayakan peserta didik sampel terpilih mengikuti AN secara lengkap, memastikan kepala satuan pendidikan dan pendidik mengisi instrumen survei lingkungan belajar harus lengkap. Kemarin di tahun 2021 belum banyak yang lengkap. Kemudian diadakan pengawasan silang. Yang terakhir sosialisasi untuk pemahaman yang lebih baik. Ini hasil asesmen nasional sebagai komponen rapor pendidikan. Hasil asesmen nasional dikembalikan kepada sekolah dan Pemda melalui platform rapor pendidikan yang memudahkan evaluasi diri dan
perencanaan tindak lanjut. Bapak Ibu, kemarin yang tahun 2021 sudah di-launching, sudah diterbitkan rapot pendidikan di satuan pendidikan. Dan itu yang bisa ngunduh itu adalah kepala satuan pendidikan masing-masing. Jadi kami pengawas itu tidak bisa intervensi, tidak bisa ngunduh rapot pendidikan panjenengan. Yang bisa adalah satuan pendidikan sendiri maupun dinas. AN tidak menghasilkan skor individu murid, guru maupun kepala sekolah. Ini bahwa nanti hasil AN itu digunakan untuk menuju perencanaan berbasis data. Untuk mendorong refleksi dan mengurangi tekanan skor, sekolah hanya dapat dilihat oleh sekolah masing-masing serta dinas. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi yang bisa melihat hasil rapot pendidikan sekolah panjenengan itu hanya sekolah masing-masing dan dinas. Jadi pengawas sekolah tidak bisa masuk, tidak punya akun. Hasil ditampilkan dengan menghindari ranking dan pelabelan negatif terhadap sekolah dan daerah. Silakan Bapak Ibu, kemarin sudah terbit rapot AN yang kemarin 21, silakan dianalisis rapot itu, dan rapot itu akan menunjukkan posisi sekolah panjenengan. Bagaimana hasil AKM-nya, bagaimana survei karakternya, dan bagaimana hasil survei lingkungan belajarnya. Jadi bagaimana literasinya, apakah sudah mencukupi atau kurang, kemudian bagaimana numerasinya, dan sebagainya. Itu ada di rapot kemarin. Profil pendidikan digunakan untuk berbagai bentuk evaluasi sistem pendidikan. Jadi rapot pendidikan itu merupakan sumber data atau database yang sudah terintegrasi. Sumbernya antara lain dari asesmen nasional, dari hasil AN kemarin. Asesmen nasional ada 3 komponen di situ, ada AKM, literasi dan numerasi, ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Datanya digunakan sebagai sumber data. Kemudian Dapodik, EMIS untuk Kemenak itu, Education Management Informasi System. Kemudian platform digital guru dan kepala sekolah. Kemudian untuk SMK itu data GTK, bahan PAUD, dan sebagainya. Datanya, sumber datanya dari itu. Jadi terintegrasi. Datanya sudah terintegrasi menjadi satu-satunya data yang komprehensif, data yang lengkap. Kemudian laporan evaluasi, profil, nanti ada profil satuan pendidikan maupun profil pendidikan daerah. Jadi ada profil satuan pendidikan, profil sekolah panjenengan, dan ada profil pendidikan daerah. Misalnya profil pendidikan daerah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian rapot satuan pendidikan dan rapot pendidikan daerah. Misalnya nanti bisa dibaca, tingkat numerasinya pendidikan Kabupaten Sukoharjo itu rendah atau sedang atau sudah baik, itu bisa dilihat dari rapot itu. Kemudian bentuk evaluasi dan internal, nanti ada evaluasi diri sekolah, EDS. EDS itu mandiri, bagian siklus perencanaan, evaluasi diri Pemda, kemudian evaluasi yang eksternal itu bisa dari evaluasi dari pendidikan daerah, dari ban akreditasi melalui reakreditasi sekolah, dan insentif kinerja sekolah dari Kemendikbud. Nah, ini data-data ini Bapak Ibu tolong bisa digunakan sebagai penyusunan perencanaan panjenengan. Jika perencanaan panjenengan itu betul-betul berbasis data. Perencanaannya berbasis data. Rencananya apa saja? Antara lain untuk menyusun RKAS. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah itu disusun berdasarkan hasil rapot sekolah panjenengan, hasil rapot pendidikan sekolah panjenengan. Kemudian yang daerah nanti ada RKPD, rencana kerja perangkat daerah. Kemudian yang evaluasi eksternal itu bisa untuk mewujudkan SPM, standar pelayanan minimal, akreditasi, dan sebagainya. Ini struktur profil pendidikan dasar, menengah, dan SMK. Ada 3 warna Bapak Ibu, di share screen saya ada 3 warna. Yang biru itu output, yang oranye itu input, yang hijau itu proses.
Kita mulai dari input. Input yang warna oranye itu dimensi D, itu kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan itu dimensi D. Kemudian dimensi E, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Itu di input. Sehingga nanti kita bisa mengukur secara keseluruhan inputnya kayak apa, prosesnya kayak apa, sampai menghasilkan output kayak apa. Ini lengkap. Inputnya itu, kemudian proses, kualitas proses pembelajaran yang warna hijau, itu dimensi C, mutu dan relevansi pembelajaran. Kemudian yang biru itu outputnya, kualitas capaian pembelajaran siswa. Outputnya ada 2 dimensi, yaitu dimensi A, mutu dan relevansi hasil belajar murid, dan dimensi B, pemerataan pendidikan yang bermutu. Ini struktur profil pendidikan, pendidikan dasar, menengah, dan SMK, termasuk di jenjang SD. Ini tadi penjelasan dari dimensi tadi Bapak Ibu, ini secara lengkap. Dimensi A tadi dalam mutu dan relevansi hasil belajar, dimensi B pemerataan pendidikan yang bermutu, dimensi C kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan, dimensi D mutu dan relevansi pembelajaran, kemudian dimensi E pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ini kita lewati saja, ini dimensi-dimensi nanti kita jelaskan di kesempatan lain nanti. Ini kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi. Kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi, status kesenjangan antar kelompok wilayah. Kemudian ada kesenjangan akses dan fasilitas belajar daring. Kemudian pemanfaatan TIK, teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, itu link and match dengan dunia kerja. Ini biasanya untuk SMK ini. Ini partisipasi warga sekolah, pemanfaatan sumber daya sekolah, dan pemanfaatan TIK untuk administrasi. Ini tampilan data dari indikator profil pendidikan, platform rapot pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kemarin rapot pendidikan sudah terbit, sudah di launching. Nah, rapot pendidikan itu apa saja yang ada di situ? Yang pertama, nama indikator, kemudian definisi operasional, nilai dan label pencapaian, definisi label, kemudian cut-off atau ambang batas, ya, ambang batas nilai menjadi penentu kategori capaian itu. Kemudian tingkat capaian per indikator dibagi ke dalam 3 kategori warna, yaitu merah, kuning, dan hijau, dengan label yang berbeda-beda. Nilai capaian juga disandingkan dengan nilai dari daerah lain yang serupa, rata-rata provinsi dan nasional. Jika nilai belum tersedia pada peluncuran Maret kemarin, maka indikator akan berlabel data terbaru belum tersedia. Ini rapot pendidikan Bapak Ibu, tolong dianalisis komponen mana yang masih lemah nanti sebagai bahan untuk perbaikan atau pembenahan. Ini rapot pendidikan, kita lewati. Ini pemaparan HCAN untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ini yang terakhir, nanti biar pos disampaikan Pak Karsidi. Ini ilustrasi hasil AKM pada asesmen nasional. Hasil AKM itu asesmen kompetensi minimal yang mengukur kognitif siswa itu. AKM itu mengukur kognitif siswa, yaitu literasi, kemampuan memahami bacaan, dan numerasi, kemampuan mengoperasionalkan dasar-dasar matematika. Di AKM itu memetakan kompetensi murid ke dalam 4 tingkat.
Yang pertama, perlu intervensi khusus apabila murid itu belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana, itu berarti anak itu kategorinya perlu intervensi khusus. Anak perlu intervensi khusus. Kemudian yang kedua, grade di atasnya itu dasar. Dasar itu apabila murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kalau murid mampu mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana, itu berarti kategorinya baru tingkat dasar. Grade kedua. Kemudian dikatakan cakap apabila murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Itu berarti anak sudah cakap. Grade yang ketiga. Grade yang paling tinggi adalah mahir. Mahir apabila murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks, itu berarti anak sudah masuk grade paling tinggi, yaitu mahir. Nah, hasil rapot kemarin, Bapak Ibu, di sekolah panjenengan itu sudah menunjukkan ini. Anak yang mencapai ini perlu intervensi khusus berapa anak dari 30 itu. Kemudian yang tingkat dasar berapa anak, yang cakap berapa anak, yang mahir berapa anak, sudah ada di situ. Silakan dianalisis. Terus yang perlu ini yang literasi, yang numerasi Bapak Ibu, yang numerasi ada 4 grade juga. Grade yang paling rendah itu perlu intervensi khusus. Karena dikatakan perlu intervensi khusus apabila murid itu hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas, murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial, dan keterampilan komputasi yang terbatas. Itu anak memiliki grade yang paling rendah, yaitu perlu intervensi khusus. Kemudian anak dikatakan memiliki kemampuan dasar apabila murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Itu masuk grade yang kedua, yaitu dasar. Kemudian dikatakan cakap apabila murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Dan dikatakan mahir tingkat numerasinya apabila murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta rutin, non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Itu 4 tingkatan kompetensi murid berdasarkan AKM. AKM itu mengukur kognitif, baik literasi maupun numerasi. Kemudian informasi apakah yang akan diperoleh satuan pendidikan dari AKM? Yang pertama, dari AKM itu menunjukkan tingkat capaian satuan pendidikan yang deskripsi, label pencapaian, tadi sudah. Kemudian skor satuan pendidikan untuk setiap konten, baik literasi dan numerasi, skor berdasarkan konten. Kemudian indeksnya tadi literasi dan numerasi tadi, bilangan yang menunjukkan agregat tingkat kompetensi murid di satuan, skor berdasarkan level kognitif, skor satuan pendidikan untuk setiap level kognitif dari literasi dan numerasi. Ini indeks literasi numerasinya kita lewati. Ini tidak menghakimi, artinya apa Bapak Ibu? Ada 2 gambar perumahan, sebelah kiri itu perumahan sederhana, kemudian sebelah kanan itu perumahan agak mewah 2 lantai. Perbandingan dengan satuan pendidikan serupa, wilayah serupa, merupakan upaya membandingkan yang lebih objektif. Serupa ditinjau dari kondisi akses satuan pendidikan dan sosial ekonomi murid. Jadi kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi anak ataupun satuan pendidikan tanpa memandang inputnya,
tanpa memandang kondisi atau akses pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Ini target SDN kita lewati. Ini penugasan lintas mata pelajaran. Ya, saya kira itu Bapak Ibu tugas dari saya tentang asesmen nasional. Nanti dilanjutkan Pak Karsidi. Pak Karsidi akan menyampaikan prosedur operasional standar asesmen nasional tahun 2022. Itu waktu saya kembali lagi kepada moderator, nanti akan dilanjutkan ke Pak Karsidi. Terima kasih. Bila topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sana pakai itu, insya Allah bisa. Baik, peserta Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, pemateri pertama sudah memaparkan materinya. Sudah banyak sekali mungkin pertanyaan yang ada di pikiran Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita lanjutkan pemateri kedua kepada Bapak Karsidi SPD RPD. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sudah agak lelah ya, satu jam lah kira-kira untuk mendengarkan. Bolehlah kita refresh sebentar Bapak Ibu. Mungkin kita akan menyanyi sambil menggerak-gerakkan tubuh kita. Nyanyi begini aja Bapak Ibu, jadi enak ya. Jadi kalau naik, jadi gini ya. Ini namanya menembak burung, jadi tangannya harus bisa begini, terus begini ya. Naik ke puncak gunung, dingin sekali. Coba, bisa dicoba semuanya ya. Oke. Nah, latihan dulu ini, terus kita balik ke sini, nah gitu ya. Nah ini, ya, nggak bisa ya sini. Oh ya, beda aja. Ya, oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Kalau tadi ini mungkin pos itu ya mungkin menjadi rangkumannya dari Pak Sahono yang lebih mudah kita pahami lah. Jadi Pak Sahono tadi sudah menjelaskan panjang lebar. Nanti kita gali lagi di sesi pertanyaan. Semoga. Tidak ada kendala semoga. Aduh, apa ya? Kita terus sih. Sebentar, tak ulangi lagi Pak. Sekali lagi ya Pak. Kalau tidak disiapkan di situ aja Pak, tak ikut. Di sini enggak ya? Ya, alhamdulillah, alamin. Baiklah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bilang lagi ya Pak. Bilang lagi. Ada apa ya? Benar apa ya? Saya Pak, ada hilang lagi. Gitu aja ya Pak, dari situ ya. Ini saya stop dulu aja. Ya dari baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ini kita akan membahas tentang pos penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022 bersama saya pakar ya. Nah, jadi kalau pakar namanya Pak Karsidi gitu loh. Ya orang seperti itu. Lanjut aja Mas, Pak. Ini saya buka dengan pantun dulu supaya apa? Supaya nanti kita lebih familiar. Jadi kalaulah kelapa muda tidak muda boleh kembali.
Kalaulah bukan karena Anda, aku atau kami di sini, lalu untuk siapa lagi? Jadi nanti silahkan bertanya, berdiskusi dengan leluasa dan dengan penuh keseriusan. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi berdasarkan peraturan tentang Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, jadi kita akan mengenal ini namanya badan baru ini, BSKAP gitu ya, kalau orang cepet-cepetan ya BSKAP gitu ya. Jadi Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan dari Kemendikbudristek nomor 13 garing H garing PG 00 2022 itu tentang POS AN 2022. Rekan-rekan yang saya hormati Bapak Ibu, bahwa asesmen pendidikan itu disingkat AN, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Saono, jadi ada AKM, itu untuk siswa, survei karakter siswa, survei lingkungan itu untuk kepala sekolah dan guru atau tenaga pendidikan. Monggo lanjut Mas. Cuma 10 slide ini. Nah, AKM itu mengukur kompetensi apa saja gitu ya. Kalau kita bertanya, AKM itu mengukur kompetensi apa? Maka jawabnya adalah kompetensi literasi membaca, kemudian literasi matematika atau numerasi. Nah, ini dua kompetensi ini yang diharapkan dikuasai oleh siswa. Lanjut Pak. Nah, kemudian yang ketiga adalah survei karakter. Nah, survei karakter ini mengukur apa? Yaitu pengukuran terhadap sikap, kebiasaan, nilai atau value berdasarkan 6 aspek profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu? 6 tadi yang dijelaskan Pak Saono. Ada tidak urut, tidak apa-apa ya, bisa disebutkan sendiri-sendiri. Mandiri, yang sering dilupakan adalah berpikir kritis, kreatif. Nah ini semua nanti harus bisa dikuasai oleh siswa, dan gambar itu menjelaskan mana kira-kira. Nah ini adalah ada berkepribadian global, beriman, bertakwa. Nah, lanjut Mas. Kemudian ada istilah yang sering kita dengar atau kita bahkan sudah tahu, namanya ANBK. ANBK itu apa? Yaitu asesmen yang menggunakan komputer secara daring dan semi daring sebagai media untuk menampilkannya. AN itu singkatan dari asesmen nasional berbasis komputer. Jadi itu bisa daring, bisa semi daring sebagai media untuk menampilkan dan mengungkapkan soalnya Pak di lewat situ. Oke. Lanjut Pak. Kemudian survei lingkungan. Ya, tadi ada survei lingkungan adalah pengukuran kualitas pembelajaran dan iklim sekolah dalam menunjang pembelajaran pada satuan pendidikan. Survei lingkungan ini diberikan kepada guru dan kepala sekolah terkait dengan kualitas pembelajaran dan iklim sekolah. Mungkin tentang lingkungannya, tentang sarana prasarana pendidikan, ya, apakah pembelajarannya sudah menggunakan multimedia, menggunakan LCD, atau hanya pembelajaran secara tradisional seperti dulu. Ya. Ini nanti yang menjawab adalah, yang mengerjakan soal itu adalah para guru. Oke, lanjut Pak. Nah, kemudian hal yang perlu kita ketahui terkait dengan AN ini adalah yang pertama adalah tim teknis ANBK.
Ini tim teknis ini dari pusat dan dari provinsi ya. Kemudian ada proktor. Proktor ini biasanya tingkat kabupaten, tingkat kecamatan ada juga. Kemudian ada teknisi. Teknisi ini adalah yang di sekolah, di lembaga. Kalau kita sekolah dasar ya di sekolah dasar itu ada teknisi. Nah, kemudian pengawas, yaitu pengawas sekolah yang tadi dijelaskan Pak Saono untuk memantau, untuk memonitoring jalannya pelaksanaan dari AN itu. Dan dia menggunakan instrumen yang sudah baku ya, sudah sama untuk seluruh nasional itu ya. Kemudian Dapodik ya, ini daftar, ini peserta didik, daftar pokok peserta didik ini yang menjadi bahan utama untuk nanti anak-anak yang akan mengikutinya. Kemudian EMIS, ini khusus Kemenak ya, jadi Dapodik yang dikelola Kemenak, Education Management Information System, jadi pangkalan data pendidikan yang dikelola oleh Kemenak. Kemudian juga kita kenal dengan DNS, daftar nominatif sementara, kemudian nanti muncul DNT, nah, daftar nominatif tetap. Karena seperti dijelaskan Pak Saono tadi, tidak semua murid itu akan mendapatkan, jadi untuk tingkat SD itu hanya 30, kalau tingkat SMP 45, padahal muridnya mungkin lebih dari 30 untuk kelas 5-nya. Kemudian ada juga SILN, itu Sekolah Indonesia Luar Negeri. Kemudian juga ada SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Nah, hal ini yang perlu kita ketahui untuk mendorong suksesnya pelaksanaan asesmen nasional ini. Mungkin lanjut Mas Arief, tinggal 1 atau 2 mungkin ya. Nah, kemudian ruang lingkup pos AN, itu melingkupi kepesertaan AN, kemudian pelaksanaan AN, ya jadwalnya sudah tadi ya, kemudian penyiapan instrumen AN, pelaksanaan penyiapan teknis AN, peserta didik, pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik. Ini biasanya yang untuk peserta didik ini yang perlu kita perhatikan. Di sekolah itu berapa laptop yang dipunyai, kalau belum harus menggabung mana, ini segera dipersiapkan sejak dini ya, sejak sekarang. Muridnya berapa yang masuk. Nah. Kemudian yang keenam, pengolahan dan pelaporan asesmen nasional, kemudian pemantauan dan evaluasi, kemudian biaya dan asesmen nasional. Nah, ini sekaligus saja Bapak dan Ibu ya, untuk pendanaan, ya. Untuk pendanaan ini bisa didanai dengan dari lembaga, kemudian dari BOS, dari bantuan yang tidak mengikat, kalau ada misalnya dari DUDI, Dunia Usaha dan Industri, atau juga dari kepala sekolah atau guru, lalu boleh. Pokoknya yang tidak mengikat ya. Tapi biasanya ya kalau SD ya dari BOS. Nah. Kemudian apa saja yang didanai, kalau menggunakan BOS mestinya sudah tercantum ya Pak di RKS itu apa yang dapat dilakukan dengan biaya-biaya tersebut. Kemudian untuk prosedur penanganan dan tindak lanjut, bagaimana kalau ada kendala, apakah bisa diulangi, apakah ada ulang, kan tidak ulang tidak ada, tapi bisa mungkin selang waktu ya mungkin. Kemudian sanksinya apa kalau melakukan hal yang kurang baik atau tidak sesuai dengan standar. Lanjut Mas Arief, ya. Ternyata sudah selesai ya. Jadi apa yang saya sampaikan nanti hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Saono untuk memberikan stressing, kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Mungkin satu lagi ada itu katanya. Coba Mas. Oh iya, tadi pendaftaran itu sudah dilakukan di sini ya Pak ya pendaftarannya. Tadi tidak perlu itu sudah. Saya kira cukup itu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Mungkin ada pertanyaan dan mungkin ada penjelasan yang perlu kami sampaikan
waktu saya kembalikan atau langsung ya Mbak Desi dulu aja, monggo Mbak Desi. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya bisa melalui kolom chat, kolom Q&A ataupun raise hand Bapak Ibu. Monggo silahkan. Yang raise hand kita tadi sudah ada ini ya, belum ada. Q&A. Oh ini, oh yang itu Bapak Saono, monggo Bapak Saono bisa dibuka itu. Bapak Saono siswa kelas 5 berjumlah 40 anak yang mengikuti. Nah, ini pertanyaan saya bacakan maksud saya. Ya, terima kasih untuk penanya. Siswa kelas 5 berjumlah 40 anak yang mengikuti AKM hanya 30 siswa. Bagaimana hak 10 siswa yang tidak mengikuti AKM terhadap nilai rapor? Terima kasih pencerahannya sebelumnya. Ini kami sampaikan Bapak Ibu bahwa AKM itu tidak ada hubungannya dengan rapor. Jadi tidak ada hubungannya dengan rapor, karena itu sampel dari kementerian. Nanti dari 40 siswa kelas 5 itu hanya diambil 30 siswa, dan nanti 30 siswa yang mengikuti asesmen nasional yang antara lain tadi disampaikan Pak Sidi, yaitu mengikuti AKM literasi numerasi, mengikuti survei karakter, dan mengikuti survei lingkungan belajar. Jadi untuk anak, untuk peserta didik nanti mengikuti tiga kegiatan itu: AKM literasi numerasi, kemudian survei lingkungan, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Begitu pertanyaan dari Pak siapa tadi? Sudah kami jawab ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan raport. Raport nanti ada, untuk penilaian raport itu diambilkan nilai formatif dan nilai sumatif. Untuk raport itu berarti kan nilai individu siswa. Nilai individu siswa itu dilakukan oleh pendidik atau oleh satuan pendidikan. Nah, oleh pemerintah ini mengukur sistem pendidikan secara keseluruhan, jadi tidak mengukur per individu siswa. Ngeten, Pak, Bu? Ini ada pertanyaan Bapak, untuk pengawas silang nanti modelnya bagaimana? Dari SDN Gentan 1, Bapak Ibu. Dari SDN Gentan 1 untuk pengawas silang nanti akan nasional ujian sekolah berbasis nasional USBN dulu ya. USBN dulu. Jadi nanti untuk tahun ini sudah dapat dipastikan bahwa nanti pengawasnya pengawas silang. Kan nanti ada berita acara yang menyebutkan bahwa pengawas yang ada di sekolah itu berasal dari SD lain, dari sekolah lain. Nanti diatur di masing-masing kecamatan, karena silangnya silang kecamatan, bukan silang kabupaten. Terus Bu Sri Sugiyatni, bagaimana cara melihat raport pendidikan untuk kepala satuan pendidikan? Sudah ada linknya Bu, silakan nanti dibuka link raport pendidikan itu, kemudian silakan nanti di print out, ataupun nanti dianalisis bersama guru-guru sekolah panjenengan, sehingga diketahui komponen mana yang masih lemah dan komponen mana yang perlu masih ditingkatkan. Jadi ada linknya untuk masuk ke raport pendidikan satuan pendidikan. Biaya mungkin saya Pak Parji. Monggo Bapak. Apakah ada batas pembiayaan yang dikeluarkan, Bapak? Ya, terima kasih untuk sesuai
untuk berpikir. Sebelumnya Bapak Ibu yang mau bertanya bisa mencantumkan nama narasumber yang akan ditanya dan bisa mencantumkan siapa penanyanya ya Bapak Ibu. Tulis, jangan anonimus. Maksudnya ini Mbak, ini contohnya itu, contoh komponen bisa dibagi. Untuk biaya, apa sih biaya? Mungkin yang pertama sosialisasi, bisa Ibu sosialisasi kan tadi ada sosialisasi kepada orang tua, kepada siswa dan sebagainya, itu bisa dengan konsumsi juga. Kemudian bisa juga kalau pulsa ya, pulsanya itu bisa juga dibiayai. Kemudian apakah honor untuk pengawas Bisa. Ya. Teknisi. Bisa dari situ. Kalau sudah ada komponen Saya ingin nambah tadi Mbak, untuk Mbak Sri Sugiyatmi tadi. Mbak Sri Sugiyatmi, bagaimana cara melihat rapot pendidikan untuk Kepala Satuan Pendidikan? Tolong nanti Mbak Sri Sugiyatmi mengaktifkan dengan pembelajaran belajar.id untuk masuk ke situs rapot pendidikan.kemendikbud.go.id. Ini masuknya itu. Saya ulangi. Untuk masuk atau mengakses rapot pendidikan itu dengan cara mengaktifkan akun pembelajaran belajar.id untuk masuk ke situs rapot pendidikan.kemendikbud.go.id. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, ini apakah wajib mengikuti AKM? Monggo Bapak. Ya, untuk apakah wajib mengikuti AKM? AKM ini kan kita ada pendaftaran, setelah itu dari muncul tadi yang namanya DNS, kemudian DNT. Nah, yang wajib yang sudah masuk itu dari sana terpilih itu 30 itu yang mesti wajib mengikuti ya, harus wajib itu. Satu keharusan asalkan sudah ada itu. Tapi kalau sudah muncul DNT-nya kok kita tidak, ya nanti kesalahan kita. Kita wajib, artinya kalau jawab pertanyaan apakah wajib mengikuti, kalau itu sudah masuk DNT dan sudah mendapatkan DNT dari pusat melewat dinas, maka itu wajib. Dan tadi saya ulang lagi, mungkin tadi pas mute ya, untuk yang bisa dibiayai dari BOS tadi, saya ulang lagi, yang pertama mungkin biaya untuk sosialisasi ketika kita mengadakan sosialisasi dari pelaksanaan itu, mau pelaksanaan, kemudian ada honor untuk teknisi, ada honor untuk proktor, nah, kemudian ada pengawas silang tadi, ada biaya, itu bisa dibiayai, termasuk juga pelaksanaannya, yaitu mungkin ada snack, ada makan siang, ya seperti ujian itu. Begitu Ibu yang bertanya, semoga bermanfaat. Ada lagi Pak? Bagaimana jika prasarana dan sarana sekolah tidak mendukung? Oh ya, apabila sarana dan prasarana sekolah tidak mendukung terkait dengan apa itu laptop, maka disarankan kita segera menggabung sekolah yang sudah laptopnya banyak atau lebih, sehingga kita bisa menggabung. Yang jawab saya kan waktu ini Pak Sauno, ya sudah sekarang. Belum ya. Menambahkan Pak? Ada pertanyaan dari Anomus Atendri. Itu anonim atau apa nih? Rapot hasil akhir 2021 kemarin tidak bisa diakses.
Padahal sudah login menggunakan akun kepala sekolah, solusinya bagaimana? Bapak Ibu, untuk yang bertanya ini, silakan saya ulangi lagi ya, saya ulangi. Untuk akses mengakses rapot pendidikan itu dengan cara mengaktifkan akun pembelajaran belajar.id untuk masuk ke situs rapot pendidikan.kemdikbud.go.id. Kemudian apabila tidak bisa masuk, Bapak atau Ibu bisa mengunjungi laman kemdikbud.go.id untuk minta penjelasan secara rinci. Silakan Bapak Ibu nanti kunjungi laman kemdikbud.go.id. Ini penting ya, penting agar sekolah panjenengan itu mengetahui hasil rapot pendidikannya, sehingga komponen mana yang masih lemah itu bisa segera diperbaiki. Kemudian Pak Rohmat ini ya, Pak Rohmat, pertanyaan untuk saya ini, mohon dijelaskan bahwa survei lingkungan belajar, survei karakter, apakah dikerjakan secara mandiri atau kolektif? Terima kasih. Itu dikerjakan secara mandiri, dikerjakan secara mandiri, tapi nanti untuk tahun 2022 ini survei karakter maupun survei lingkungan belajar nanti akan dibantu pengawas. Jadi nanti akan dipandu oleh pengawas. Pengawas akan menjelaskan barangkali istilah-istilah yang belum diketahui siswa nanti dijelaskan oleh pengawas ruangnya. Tapi dikerjakan secara mandiri dan kolektif. Termasuk yang survei lingkungan belajar itu diikuti oleh peserta didik, pendidik dan kepala sekolah itu juga dikerjakan secara mandiri. Ngeten Pak Rohmat Muhtar Effendi. Monggo Bapak Ibu peserta webinar, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan kepada beliau. Masih ada waktu sedikit lagi. Untuk Bapak Ibu peserta yang belum mengisi link daftar hadir, bisa dicek di kolom chat Bapak Ibu. Dan materi sudah di-share melalui kolom chat Bapak Ibu. Monggo silahkan di-download. Pertanyaan lagi. Oke. Apakah ada? Ini ada dari Pak Abai Lukman. Apakah ada arahan dari dinas tentang nominal honor petugas AKM, Bapak? Oh, ya. Apakah ada arahan dari dinas tentang nominal petugas AKM? Ini tidak ada Bapak Ibu untuk honor. Ya, tergantung dari Bapak Ibu yang menganggarkan mestinya. Karena kan ini anggaran dari yang di bos itu berapa, kan dibagi-bagi Pak itu. Ya Pak Lukman, jadi tidak ada Pak jawabnya untuk honor ini. Kalau nanti ada honor nominal, di sini nominalnya 1 juta loh Bapak Ibu bisa. Ini hanya guyonan ya, tapi tidak ada intinya dari dinas. Nanti ya gitu ya. Tetap ada honornya, nominal tidak ada, sesuaikan dengan yang sudah dianggarkan oleh Bapak Ibu. Gitu. Coba saya nambah Pak Karsidi. Yeah. Untuk petugas-petugas yang perlu dihonori Bapak Ibu, yang pertama adalah proktor tadi. Proktor, kemudian teknisi itu dihonori. Kalau proktor kemarin sudah diadakan bintek di Hotel Tosan, Anda salah. Itu mestinya apakah ada keseragaman honor atau belum saya tidak tahu. Tapi untuk teknis, untuk pengawas dan pengawas ruang dan sebagainya itu bisa dirumuskan di kecamatan masing-masing atau di sekolah sesuai dengan kondisi keuangan panjenengan. Karena
SD-nya jumlah siswanya berbeda, itu pendapatan atau sumber dananya juga berbeda. Kalau diseragamkan nanti tidak, yang murid sedikit keberatan. Keberatan Bapak Ibu. Masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom Q&A. Bapak Ibu peserta yang belum mengisi daftar hadir, kami ingatkan kembali untuk mengisi melalui link di kolom chat. Mungkin kalau ada yang bertanya langsung di raise. Ini ada. Ada pertanyaan? Ada di kolom chat. Saya bacakan. Oke. Akses. Untuk keberhasilan pembelajaran yang tidak bergerak KKM akan sehingga rapor kami telah melampauinya. Ada di chat itu. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya mencoba menjawab tadi bahwa asesmen nasional itu dia terkait dengan AKM, tidak terkait dengan KKM, tidak terkait dengan KKM, dan tidak terkait dengan rapot sekolah. Rapot sekolah ini berbeda. Rapot pendidikan itu diterbitkan oleh kementerian, dan rapot pendidikan itu sumber data yang berasal dari berbagai sumber tadi. Saya sampaikan tadi. Yang pertama dari hasil asesmen nasional, dari AKM, survei karakter dan survei lingkungan, dari Dapodik, dari BAN akreditasi, dan dari sumber data kementerian. Jadi dikumpulkan menjadi database di situ, sehingga menjadi rapot pendidikan sekolah panjenengan. Ini berbeda dengan rapot yang dibagikan ke murid itu. Kalau rapot yang dibagikan ke murid ada KKM-nya, ada ketuntasan minimal. Ini tidak. Ini untuk memotret, Bapak, untuk memotret sejauh mana satuan pendidikan itu melaksanakan pembelajaran di situ. Kalau misalnya numerasinya lemah, mana yang perlu diperbaiki, misalnya gurunya, mungkin proses pembelajarannya, mungkin media pembelajarannya dilengkapi dan sebagainya. Jadi berbeda ini. Asesmen nasional berbeda dengan rapot yang dibagikan ke anak. Ini untuk mengukur satuan pendidikan secara keseluruhan, bukan individu. Saya sampaikan ini tidak mengukur individu siswa. Oke. Untuk AKM ini saya nambahkan sedikit, tadi betul-betul murni untuk mengetahui peta mutu ya, peta mutu secara nasional. Jadi bukan individu, betul. Jadi bukan individu. Kalau individu adalah rapot yang seperti yang Bapak Ibu berikan kepada para siswa. Jadi ini betul-betul murni untuk mengetahui peta mutu pendidikan secara nasional. Di samping itu juga kita juga akan mengetahui bagaimana kemampuan anak-anak kita mungkin secara lembaga. Mungkin itu tambahan saya, tapi mungkin ada lagi mungkin. Ada pertanyaan dari SDIT Fathahilah, Bapak. Mohon maaf, saya wakil dari SDIT Fathahilah mau bertanya mengenai pelaksanaan AKM. Kira-kira bulan apa? Terima kasih. Kita nunggu dulu Bapak Ibu.
Baiklah untuk Kebangsaan Indonesia Raya selesai. Silakan melanjutkan aktivitas masing-masing. Terima kasih. pertanyaan dari SDIT Pak Tahila, kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan seminar nasional tahun 2022 ini sudah dijadwalkan oleh Kementerian akan dilaksanakan bulan Oktober. Akan dilaksanakan bulan Oktober 2022. Kalau tahun kemarin, tahun 2021 itu dilaksanakan bulan November, tapi tahun ini maju. Jadi akan dilaksanakan bulan Oktober. Jadi sudah dibuat schedule pada bulan apa ada simulasi, pada bulan apa ada penerbitan DNS, DNT dan seterusnya ada schedule dari kementerian. Jadi pelaksanaannya dipastikan nanti bulan Oktober 2022. Minggu keberapa nanti kita tunggu. Ini ada pertanyaan lagi, Bapak. Berikan gambaran nyata sebagai tindak lanjut hasil rapor pendidikan dalam aspek indeks karakter dari Bapak Hari SD Semani 1, Bapak. Oke. Untuk indeks karakter Pak Hari dari Cemani, karena di survei karakter itu mengukur 6 dimensi. 6 dimensi karakter itu yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Jadi mengukur 6 dimensi itu. Mengukur 6 dimensi itu sejauh mana karakter ini dicapai oleh peserta didik di SD Panjenengan. Karena endingnya tujuan pendidikan nasional itu adalah tercapainya profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Kapten, Mas Hari. Tadi ada yang raise hand untuk Ibu Puspitasari. Bisa menyalakan di unmute. Ibu Puspitasari. Ya, silakan Ibu. Monggo Ibu Puspitasari. Ibu Sri Harpatmi. Silakan Ibu, di unmute. Ibu Puspitasari. Monggo Bu Puspitasari. Monggo Bu Puspitasari. Silakan Ibu. Sepertinya sudah semua ya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, alhamdulillah acara demi acara sudah kita lalui. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sahono dan Bapak Karsidi SPD MPD selaku narasumber sudah bersedia memberikan ilmunya kepada kita semua, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah setia dan bersedia untuk menghadiri webinar hari ini sampai dengan akhir. Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, semoga webinar hari ini dapat kita
pahami dan dapat diamalkan ilmunya serta menjadi amal kebaikan Bapak Ibu semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya marilah kita tutup bersama acara webinar hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu peserta webinar dan Bapak Ibu narasumber semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording